Oke, welcome back to Ngapak Ngoding. Oke, kali ini kita belajar bagaimana caranya kita menginstal Vue.js. Oke, kemarin di video pertama kita perkenalan dulu ya tentang apa itu Vue.js. Sekarang kita akan menginstal yang namanya Vue.js. Oke, apa yang harus kalian persiapkan? Yang pertama adalah silakan kalian download dulu Node.js-nya. Jika kalian pakai macOS, silakan pakai macOS. Jika kalian pakainya Windows, silakan install Windows. Oke ya, karena aku udah nginstal biar tutornya lebih cepat. Silakan ketika kalian udah selesai ini tinggal install seperti biasa, ikuti langkah-langkahnya gitu ya. Karena saya sudah nginstal, kita langsung aja buka yang namanya Git. Di sini namanya Git cmd. Oke. Sebelum kita nginstal yang namanya Vue.js ini ya. Sebelum kita nginstal Vue.js di sini, kalian juga harus install yang namanya Visual Studio Code ya. Silakan kalian install Visual Studio Code. Oke. Setelah install Visual Studio Code, kalian buka. Di sini ada beberapa cara ya kalian install. Bisa pakai npm, bisa pakai yarn, bisa kalian download secara CLI ya. Bisa secara visual. Namun aku pengen ngajarin secara command line ya. Oke, kalian masuk dulu di, kita buka Visual Studio Code-nya, kita new window aja ya. Karena emang ini aku udah sering banget dipakai jadi masih ada code-nya. Kita buka yang kosongan. Oke, di sini kalian klik terminal, new terminal. Pastikan di sini tipenya adalah Git base ya. Sebenarnya PowerShell bisa sih, namun ketika kalian udah nginstal Node.js, agar JavaScript-nya berjalan dengan lancar, kalian gunakan di sini ekstensinya base. Oke, di sini kita udah masuk ya untuk nama desktopnya ya. Selanjutnya kalian bisa bikin folder di sini, mkdir juga bisa. Misalnya latihan install, latihan 1 ya. Cara membuat foldernya itu make directory latihan 1. Oke, setelah itu kita masuk ke direktorinya, cd nama foldernya latihan 1. Oke ya, kita udah masuk ke folder latihan. Selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Tinggal kalian lihat dokumentasi yang ada di Vue.js-nya. Oke, di sini kita masuk agar kalian ini ya, kalian mudah dalam memahami dokumentasi Vue.js-nya. Di sini ada 3 step, get started maupun install. Karena kita mau install, kita klik install ya. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita jalankan. Bisa menggunakan perintah
npm init view atlas. Atlas ini kita menginstal updatean terakhir dari Vue.js nya ya, tipe terakhir. Mungkin Vue.js kali ini udah sampai versi 3 ya. Dengan syarat teman-teman udah nginstal yang namanya Node.js. Nah, ini sih yang fungsinya dari Node.js itu untuk mengimplementasikan atau menjalankan sebuah perintah di command line sebagai mesin pencari. Kalau apa ya, kata-kata enaknya adalah tempat untuk menampung project yang akan kita buat. Caranya banyak sih. Ini pakai npm, ada juga yang pakai CDN ya, kalau nggak salah itu pakai CDN. Nah, ini dia bisa pakai CDN, namun kalau CDN itu kita harus install secara package atau secara eksternal. Itu akan men-setting config-nya dulu, environment-nya dulu. Namun kalau misalnya kita pakainya itu npm init atau kita menggunakan mesin Node.js-nya, itu tinggal kita npm init ya. Oke, kita ketikkan aja. Kalau misalnya kita males ya gitu ya, males untuk ngetikin yang npm init, yang penting adalah kalian memahami apa yang ada di dokumentasi sih sebetulnya. Bagaimana cara menginstalnya dan bagaimana cara mengkonfigurasi, itu kalian mudah untuk mengimplementasikannya gitu ya. Tinggal copy paste gitu. Yang penting copy paste itu juga harus ada dasarnya teman-teman. Kalian harus tahu fungsinya buat apa dan bagaimana caranya kita melakukan itu. Seperti itu. Oke, kita tunggu dulu ya sampai selesai. Oh ya, untuk Vue.js sendiri kalian itu harus belajar, sebetulnya harus pertama kali belajar itu harus memahami yang namanya JavaScript sebetulnya teman-teman, karena Vue.js ini emang kaitannya nanti full pakai JavaScript. Oke, di sini ada keterangan need to install following package. Kita mau install package-nya ya. Oke, to process. Kita ketikkan Y. Kita kasih nama projectnya itu apa gitu ya. Instalasi latihan 1 install Vue.js. Nama projectnya silahkan sesuaikan dengan projectnya teman-teman ya. Ini buat contoh aja. Di sini ada beberapa dependensi yang harus kalian perhatikan. Apakah kita akan menggunakan TypeScript? Kalau aku biasanya pakai JSX, juga pakai itu nanti buat ngecek dan lain sebagainya ya. Add view router. Nah, kalau misalnya kalian klik no, maka root otomatisnya nggak difungsikan. Namun kalau misalnya kalian pakai full root, kalian nggak perlu men-setting router secara default ya. Di sini ada Pinia. Pinia itu ini ya teman-teman, kalian bisa cari ya. Kalau Pinia ini sejenis JavaScript, dimana Pinia ini support by Vue.js. Ini seru sih kalau kalian bisa belajar JavaScript, itu sangat luas teman-teman. Jadi kita menyambung jadi satu gitu ya. Oke, kita next saja ya. Next kita bisa belajar Pinia itu apa. Kita fokus dulu untuk belajar Vue.js nya. Kita yes lagi untuk unit testingnya. End-to-end nya yes aja, SLIN nya. Nah, nanti aku next video akan jelasin ekstensi yang ada di Visual Studio Code biar kalian bisa digunakan Visual Studio Code-nya dengan baik. Prettier kita pakai. Oke ya, di sini udah done, no run. Oke, ini ada 4 perintah. Ada cd latihan install Vue.js, maksudnya adalah kita disuruh masuk ke folder yang udah terinstall tadi. Biar teman-teman cepet, tinggal ketikkan cd terus tab ya, latihan lat tab gitu. Kayak gini ya contohnya. Kalau
Oke, setelah tadi terinstall ya, aku skip ya. Tadi setelah terinstall, kita ketikkan perintah foo-create itu ya. Foo-create, nama aplikasinya mau apa. Kita install lagi. Jadi perintahnya itu yang pertama emang ya. Yang pertama kalian harus install dulu namanya Node.js tadi, terus npm, terus Visual Code, terus tinggal install foo-create-nya. Oke. Nanti detailnya aku tulis di laman ngapakngoding.com ya, biar kalian lebih bisa memahami, karena ini harus benar-benar detail ya. Yang penting adalah strukturnya ini dulu teman-teman ya. Kalian harus memahami 4 ini. Bagaimana caranya install Node.js, bagaimana caranya install npm, bagaimana caranya install Visual Studio Code, dan bagaimana caranya install Vue.js nya. Oke. Ketika ini nanti aku bikinin artikelnya dan videonya, bagaimana cara install Node.js, npm, dan lain sebagainya. Nanti aku habis ini terpisah ya videonya. Oke, ini kita tunggu aja sampai package install Vue-nya selesai ya. Oke, ini sebentar lagi juga selesai. Oke kawan-kawan, udah selesai ya untuk kita coba. Di sini aku tadi bikin yang namanya foldernya Hello World ya. Kita masuk dulu ke Hello World. cd hello world. Nah, coba kita ketikkan yarn serve. Oke ya, ini run ya. Kenapa tadi kita pakai yarn atau npm itu sama aja? Karena tadi pas aku install pakai yarn, jadi kita bukanya pakai yarn serve. Oke, kita coba apakah jadi ya teman-teman. Jadi intinya adalah kalian ini ya, 4 ini nanti aku jelasin di video, beda video ya. Nah, kalau successful tadi yang udah terinstall, maka ini adalah keterangan awal di mana project kalian bisa diakses secara lokal dengan port 8080 ataupun dengan port network 192.168.0.102, portnya juga 80. Tinggal kalian pengen ngecek jadi atau enggaknya, kita copy aja di sini localhostnya, kita masuk ke sini, kita buka ya. Oke, ini udah terinstall ya, namanya Hello World. Oke, sahabat ngapak ngoding, mungkin itu yang bisa aku share pada video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau request tentang tutorial, silahkan kalian komentar aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment, karena dukungan kalian itu sangat penting. Dan jangan lupa ya kalian join di Discordnya ngapak ngoding, biar kita bisa belajar bareng di ngapak ngoding untuk setiap weekend gitu ya. Nanti kalau udah membernya banyak, kita lakukan secara daring gitu ya, ataupun summit ya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, sebelum aku tutup, aku di sini aku liatin ya untuk foldernya. Untuk foldernya tadi kan kita cek dulu di sini ya, foldernya itu di desktop latihan 1. Oke. Oke, kita buka dulu ya untuk kita melihat struktur
projectnya. Tadi namanya latihan 1 ya. Oke, tadi itu ini ya, ini aku jelasin untuk struktur projectnya ya. Jadi yang kalian harus perhatikan itu di sini kan aku tadi bikin yang namanya Hello World ya, Hello World projectnya. Di dalam Hello World kalian perhatikan yang SRC-nya. Aset itu fungsinya sebagai tempat dimana nantinya aset-aset yang mungkin logo, terus header, footer dan lain sebagainya yang berhubungannya dengan aset, silahkan kalian bisa masukkan di sini. Komponen itu kaitannya nanti kalau projectnya banyak yang misalnya ada slider, header, footer dan lain sebagainya, nanti kita pisahnya di sini. Nah, untuk bisanya mengganti ini kan welcome to your Vue.js ya. Itu adanya di sini di app. Di app dia itu manggil komponen yang namanya Hello World. Jadi ini ya, strukturnya itu template. Kalau di HTML yang biasa itu kan HTML gitu ya, HTML, head, body dan lain sebagainya. Tapi kalau di Vue.js namanya itu template. Itu sebagai tempat dimana struktur project atau komponen-komponen yang akan digunakan. Oke, kita di sini scriptnya karena kita basicnya itu JavaScript, maka komponennya diimport nih, import dengan nama Hello World. Kenapa Hello World? Karena di sini komponennya namanya Hello World. Nah, di sini baru yang namanya view-nya gitu ya. Kita bisa menggunakan pakai komponen, bisa pakai view. Nanti kita belajar next videonya. Oke. Aku cuma pengen jelasin di sini karena kita video ini hanya menginstal dan juga memberikan knowledge untuk struktur projectnya, mana yang baik gitu ya. Kita coba lihat ya di sini ya. Di sini kan welcome. Kita cari yang namanya welcome, kita ganti ya biar kalian bisa paham ya. Kita cari latihan 1. Oke, kita run dulu. Jangan lupa di sini ganti git bash cd, kita ucapkan cd hello world yarn serve. Oke, masih ada waktu ya. Sebenarnya nanti nextnya aku tak bikin biar kalian lebih terstruktur belajarnya. Jadi sementara gini, nah ini ya udah jadi ini latihan 1. Bagaimana caranya ganti ini? Kalau ini itu defaultnya di dalam app. Ini ya, welcome. Dia itu message-nya apa? Misalnya message-nya latihan install Vue.js 3. Oke. Ketika di save ini maka terminalnya itu otomatis reload ya. Nah, di sini pun secara otomatis. Jadi nggak usah kita manggil dulu atau misalnya Vue.js.html gitu ya, nggak usah pakai gitu.